Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan filah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan filah, seorang Saifuddin Ibrahim mulai Allah tunjukkan azab untuk seorang Bahudin ini. Nah, sahabat serta ikhwan filah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kesaksian ya secara terbuka oleh Bang Rudi, di mana ada seorang Saifuddin Ibrahim yang ia mengatakan sesuatu dengan tangannya. Mari kita simak bagaimana, apakah benar Saifuddin Ibrahim ini mulai diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 17 jam yang lalu dibuatnya. Jadi saya terkejut. Waduh, apa yang terjadi dengan beliau ini ya? Ini sambungan ibun istriku, ibun cinta suciku selingkuh katanya. Sidang MKC seminggu lagi, Febri dan ibunya ke Ciamis. Saya suruh cari rumah kontrak 6 bulan saja. Setelah dapat saya bayar 7 juta dan tiba minggu, saya dan ibun ke persidangan yang selalu dihadiri oleh FPI, memenuhi jalan dan halaman pengadilan negeri Ciamis. Tetap dengan semangat yang sama, berkorbar dan bergelora. Kebenaran tetap di belakang, keadilan ditegakkan. Saya tidur dengan ibun di kamar besarnya, pengacara Kamarudin Simanjuntak di kamar yang lain. Febri dan ibunya di kamar depan, dan istrinya Febri ngontrak di rumah dekat kantor pengadilan negeri Ciamis. Semua berjalan baik, semua baik ya. Tetapi ibu sering gak ada di samping saya. Kalau saya bangun kadang dia tidak ada, saya oke saja. Gak lama kemudian dia ada dan mandi duluan, lalu mempersiapkan semua acara hari itu. Memang ibu juga waktu masih di rumah Tangerang sering tidak ada di samping saya kalau saya sudah tidur. Saya nggak perlu curiga, toh ibu sangat cinta dengan saya. 3 putri kami adalah ikatan nikah ini. Saya bahagia punya istri yang baik seperti ibu, mampu mengendalikan rumah tangga, 4 pembantunya semua terkendali, 1 supir, semua berjalan dengan mulus. Anak kami dirawat dengan bersih oleh mereka. Ibu hanya berdandan untuk saya ya. Hanya saja dia menyembunyikan kerakusan pada dunia. Kalau boleh dikatakan, saya sih sebenarnya sudah lama ya merasakan ini. Saya kan pernah wawancara dengan beliau, dan waktu itu saya masih baik dengan Paul Zhang, dan waktu itu Paul Zhang mengingatkannya, padahal seluruh kegiatan bisnis atau penjualan buku, penjualan baju atau apa saja dia yang kendalikan. Cicilan Innova tetap saya. Dan dia bisa hack rekening saya, tiba-tiba hilang 50 juta. Dan akhirnya saya kasih tahu semua PIN sehingga dia bebas untuk mengambil uang dari rekening bank. Sampai di Amerika dia minta seluruh ATM saya lalu dikirim ke Indonesia. Semua dikuras. Saya tetap baik dan tidak ada curiga. Dia jual Innova, dia jual rumah, dia ambil semua sertifikat tanah, dia minta saya buat surat kuasa. Wah, semua tidak ada kecurigaan apapun, ibu the best. Kemudian dia menangis dalam pelukan saya, dia mengakui dosa dan semua apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia selingkuhi oleh anak MKC. Saya seperti disambar petir. Febri selingkuh istri saya sejak di apartemen. Ya, si Febri kan cakep ya, ganteng. Si Ibun mungkin lagi hot-hotnya birahi, mungkin tidak bisa terkendali. Ya, semua terjadilah seperti ceritakan Saifuddin. Lanjut di rumah kami di Tangerang. Lanjut lagi di rumah yang saya sewa di Ciamis. Ternyata jadi laki-laki itu harus tetap waspada. Pantas saja istri saya sering tidak ada di sampingku, dan tidak mungkin saya naik ke lantai 2 mengecek ibu. Paling dia keluar cari angin. Mak, selingkuhnya di lantai 2, dia lantai 1, ngeri juga ya. Setelah mendengar penuturannya, saya berusaha tenang dan mengatakan bahwa saya tetap mencintaimu sepanjang umur hidupku. Paspor saya sembunyikan. Saya taruh di bawah jok mobil sehingga dia tidak tahu. Ternyata dia tetap ada kontak dengan Febri anak MKC dan mau mengambil anak-anak untuk diasuh, tapi saya tidak percaya dengan keinginan baiknya. Sampai satu saat saya dapat bocoran bahwa Febri anak MKC siap mempoligami Imun dengan segenap hati. Ngeri ya. Ini sinetron atau apa ini ya kawannya? Ngeri kalau sampai ini benar terjadi. Tetap saya nasihat dengan lidah seorang gembala. Menasihati bahwa sebaik apapun suami, dia tidak akan mencintai anak tirinya dengan tulus, karena mereka anak orang lain. Demikian juga seorang istri, apabila ibu tiri tetap tidak akan mampu mencintai anak tiri,
Saya sudah nasihati istri ini dengan firman, tetapi dia susah dinasihati. Mulai dia cerita tidak suka dengan orang Kristen. Mereka semua munafik. Saya jawab, jangan lihat manusianya, lihat Tuhan yang baik. Betul. Saya juga pernah berdialog dengan si ibu ini. Ya memang begitu, beliau bilang pendeta itu munafik, ya, karena mereka menipu si Abi sampai 500 juta. Dan videonya mungkin satu hari nanti saya putarkan sama kalian, ya, karena itu fakta dan mereka sudah pisah. Wah, tetap saja dia lebih mencintai Febri dari saya. Ngeri kawan. Ketika anak rohani saya menikah di Hotel Bintaro, ada adat nias untuk mengganti nama, dan ibu yang kasih nama kepada mempelai wanita dengan cinta. Saya tetap tidak paham apa maksud semua itu, karena kejadiannya di Indonesia. Bahkan waktu itu dia ngomong bahwa dia sedang jatuh cinta pada seseorang. Saya tanya siapa, dia jawab ada deh. Jadi Febri anak MKC, dia meracuni ibu dengan cinta. Dia bilang bahwa dia akan prewedding dengan pangeran. Dia terus panasin saya setelah ada di Indonesia. Namun saya sudah tambah sakit dan menghibur diri dengan mengatakan bahwa kamu bebas, terserah mau apa. Jadi sekarang si Nyonya Sarah sudah di Indonesia. Dia menelepon Saipudin dan bilang mau prewedding dan memberikannya semua yang dia inginkan. Jangankan dia jauh dari saya, serumah saja berani diselingkuhi Febri, anak MKC yang saya tolong dan bantu dengan murni. Setelah semua ini dia meninggalkan saya sendiri di Amerika. Semua sudah biometrik, fingerprint, tinggal wawancara. Dia tinggalkan saya kabur ke kedutaan. Dia dapat surat jalan balik ke Indonesia. 2 hari kemudian saya dapat tiket perjalanan. Langsung ling-ling seorang suami yang berusaha mencintai istri, linglung maksudnya, yang sesungguhnya tidak mencintai dirinya. Saya tetap mencintaimu, saya tetap mengasihimu karena kasih dari surga. Ketika saya menulis cerita ini, kalian tidak melihat air mata membasahi pipi tetapi aku biarkan ini mengalir karena hidup ini mengalir. Semua anak rohani, teman kenalan, keluarga, anak-anakku, saya minta maaf. Saya berdoa agar kamu sekalian tidak boleh keluar dari takdir yang sedang berjalan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik. Sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Anda pernah mengalami hal ini? Maafkan istrimu, maafkan suamimu. Anak-anak tetap dalam tangan Tuhan. Haleluya. Cerita ini akan tetap bersambung. Tunggu sampai saya mampu mengungkapkan cinta yang dari surga. Bersambung. Nah, baiklah sahabat sedia, alhamdulillah itulah sebuah kesaksian ya, atau pembacaan dari seorang Bang Rudi tentang apa yang dicurhatkan, apa yang dituliskan oleh si Abah Udin ini ya. Menurut sahabat sedia, alhamdulillah, apakah ini memang benar sudah termasuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa lihat ya dari keadaan Abah Udin sekarang. Dilihat dari segi mimik wajahnya yang sudah tampak menua dengan keadaan rambut yang tidak teratur. Beliau si Abah Udin ini menuturkan dan mengisahkan kehidupannya. Ternyata ada sesuatu di balik tragedi perkara yang terjadi dengan si MKC dulu, yang mana si Abah Udin ini ternyata sudah lama ya menyimpan ini. Baru-baru kali ini seorang Abah Udin menuliskan dan menceritakannya di publik, di media sosial. Apakah ini sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya bagi kami, bagi saya khususnya, ini tidak penting apapun yang terjadi dengan Abah Udin. Tetapi karena si Abah Udin ini seringkali menghina, menghujat agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Nabi Muhammad SAW, maka jujur kami juga penasaran apa yang akan terjadi dengan akhir hayat seorang Saipudin Ibrahim ini. Sudah banyak sekali ya kesaksian-kesaksian dan kejadian-kejadian fakta yang terjadi dengan para penghina, penghujat agama Allah, dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghujat, menghina. Entahlah, kita menyaksikan ada yang kebakar, ada yang kosong, ada yang pilu, ada juga banyak sekali ya bukti-bukti azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia terhadap para penista, para penghujat dan penghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina, penghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat ikhwan fillah, kita dengar apa yang disampaikan oleh oleh Bang Rudi ya tentang si Abah Udin ini bisa saja dikatakan sebagai azab ringan permulaan mungkin ya, azab Saipudin Ibrahim di dunia ini. Dia ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggal pergi oleh istrinya, dan juga hartanya semua sudah ludes, tinggal
di Amerika Serikat itu hanya sebat langkara. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan si Abu Hudin ini dari mimik wajah dan keadaan fisik sekarang. Nah, sahabatul ikhwan fillah, mungkin hanya itu ya yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Tiada lain dan tidak bukan kita mengangkat video ini, semoga menjadi bahan pembelajaran bagi semua, terkhusus bagi orang-orang yang suka menghujat, menista dan menghina agama Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, juga syariat agama Islam. Baiklah sahabat ikhwanillah, mohon undur diri, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.